warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina rabbana innaka rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita pada hari ini dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita rasakan itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, kita berbahagia karena kita pada hari ini telah dinyatakan lulus menyelesaikan tugas kita, yaitu ibadah puasa Ramadan. Kedua, kita berbahagia karena kita mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan landasan keimanan, ketakwaan, ketaatan, keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian Khatib menyampaikan pesan takwa kepada seluruh jamaah
dengan mengutip firman Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kita wafat terkecuali dalam keadaan berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tema khutbah pada kesempatan ini adalah mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuliakan orang tua kita. Pada hari yang bahagia ini kita ucapkan dengan khusyuk dan penuh hikmat lafaz-lafaz suci, yaitu tasbih, tahmid dan takbir. Kita ucapkan tasbih subhanallah, kita mensucikan Allah, kita bebaskan diri kita dari sikap tidak berpengharapan kepada Allah, kita bersihkan diri kita dari setiap prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan jumlah dan jenis yang tak terhingga. Kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Kita agungkan nama Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjadi sandaran kita dalam menempuh hidup, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala rintangan, tantangan hidup kita di dunia ini. Lebih-lebih pada hari raya ini, hari bahagia ini, hari kemenangan kita atas hawa nafsu kita ini, kita kumandangkan takbir Allahu Akbar sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya atas hidayah atau petunjuknya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Allah menegaskan dengan kalimat dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dengan takbir yang kita kumandangkan dari sore hari sampai pagi ini, kita meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah saja zat yang maha besar. Dengan takbir kita meneguhkan dalam hati kita untuk mengecilkan semua pengaruh hawa nafsu kita. Kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Kemudian kita bertanya, apa sebenarnya tujuan kita takbir dalam hidup kita? Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, takbir mengajarkan kepada kita untuk selalu mengecilkan hal-hal yang bersifat duniawi yang sering kita besar-besarkan, kita bangga-banggakan dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui bahwa kita selalu takbir dalam sholat, tetapi di luar sholat kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan, pangkat, dan jabatan. Dan kita masih sering diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita masih sering diperbudak oleh sifat egoisme kita. Kita masih sering melanggar prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kejujuran dalam hidup kita. Bahkan kita sering berucap qaulaz zur atau perkataan yang tidak bermanfaat. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang paling besar. Selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah bahwa kekayaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan yang menjadi kebanggaan kita, semuanya itu kecil dan fana, serta tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hidup yang fana ini tidak pantas bagi kita menyombongkan diri dengan kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Semua itu akan ditinggalkan. Karena semua itu hanya titipan, suatu saat akan diambil kembali oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menyombongkan diri, pamer kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Yang perlu kita usahakan dengan maksimal adalah bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan amal soleh kita. Karena ibadah ritual itu harus mewujudkan ibadah sosial yang diterapkan dalam hidup bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di keluarga, di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Janganlah kita menyombongkan diri sendiri, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk bersikap sombong. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 16 dengan kalimat wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, selain perintah untuk meninggalkan kesombongan diri, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik dengan sesama manusia, kapanpun, dimanapun. Terutama pada orang yang paling berjasa kepada kita dalam hidup kita ini, yaitu kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, bapak dan ibu kita, terutama ibu kita. Karena ibu kita jasanya amat sangat besar kepada kita. Ibu telah mengandung kita, ibu telah melahirkan kita, ibu telah menyusui kita, ibu telah membesarkan kita, sehingga posisinya ibu harus diutamakan daripada ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya dengan kalimat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Summa man? Qala abuka. Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Jawabnya, ibumu, ibumu, sampai 3 kali. Baru yang keempatnya adalah bapakmu. Ini menunjukkan karena peranannya yang berbeda, maka skala prioritas penghormatannya pun agak diperbedakan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, jasa orang tua kita, ayah dan ibu kepada anaknya itu tak terhingga jumlahnya dan tak terhingga jenisnya. Orang tua kita telah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan waktu, tenaga, pikiran, dan uangnya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk kebutuhan pangan anaknya, kebutuhan sandang anaknya, kebutuhan kesehatan anaknya, kebutuhan pendidikan anaknya. Itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kemudian orang tua juga selalu mencintai anaknya. Orang tua juga selalu mendoakan anak-anaknya. Orang tua selalu mendukung semua gagasan pikiran anak-anaknya yang positif. Anak bisa menumpahkan, menyampaikan keluh kesah masalahnya kepada orang tuanya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ibu adalah pintu surga bagi anak-anaknya, ayah adalah jembatan menuju surga. Perbaikilah komunikasimu dengan ayah ibumu, perbaikilah hubunganmu dengan ayah ibumu. Kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Muliakanlah orang tuamu, surga menantimu. Orang tua adalah ajimat kita di dunia ini. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia dan akhirat.
Sebaliknya, kemarahan orang tua ayah ibu kita akan menjadi penghambat untuk meraih kesuksesan hidup di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan kalimat ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan keduanya. Inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bakti kita. Jika kita ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan kita bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan kepada orang tua kita, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan mereka berdua dalam membesarkan kita. Marilah kita mengingat perjuangan orang tua kita. Pada saat kita masih kecil, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita, merawat kita, sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya? Jika saat ini orang tua tergeletak sakit sendirian di rumah, sempatkan kita menengoknya. Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya. Pada saat orang tua kita terbaring sakit di atas tempat tidurnya, seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, sambil tersenyum sebagaimana orang tua kita lakukan pada saat kita masih kecil di pangkuannya. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, pada hari yang fitrah ini, inilah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk meraih kedua tangan orang tua kita yang sudah kelihatan keriput dimakan usia. Ciumlah tangan orang tua kita yang dulu kekar dan kuat mengasuh kita, tetapi sekarang sudah lemah. Mintalah maaf, mintalah keridhaan, mintalah keikhlasan untuk bekal hidup kita. Marilah kita berdoa agar orang tua kita selalu mendapat perlindungan, kesehatan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kita tetap terjaga keimanannya, keislamannya, dan pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dalam keadaan husnul khotimah. Orang tua kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah itu sangatlah penting sekali dalam menghadapi sesuatu di hari kemudian. Jika orang tua kita pada saat ini sudah tidak ada di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah kubur ke makam orang tua kita. Mereka menunggu doa dari anak-anaknya. Mereka pasti tersenyum melihat kehadiran dan doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita mengucapkan doa dari Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih jika tidak ada yang ziarah, tidak ada yang mendoakan, karena hanya itulah mereka berharap dari anak-anaknya di alam kubur. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Sebagai anak sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati ayah dan ibu, ibu dan ayah kita. Menghormati orang tua dapat dibuktikan dengan beberapa bentuk. Yang pertama, selalu bersikap tawadhu, penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbuat seperti itu? Al-Quran menegaskan dengan kalimat wafid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, selalu berkata atau berbicara kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang sopan dan penuh kelembutan, tidak menyakitkan, tidak membuat tersinggung. Wa qul lahuma qaulan karima,
berkata dengan kata-kata yang mulia, enak didengar, enak dirasakan. Yang ketiga, selalu mendoakan kedua orang tua untuk keselamatan jiwa dan raganya, atau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, merawat orang tua di usia senja. Ketika orang tua berada di usia senja, umumnya memerlukan perhatian lebih besar dari masa-masa muda. Kondisi mereka sudah tak sesehat di masa lalu. Jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, apabila kedua orang tua kita telah tidak ada, maka langkah yang pertama kita mendoakan dan memohon ampunan untuk kedua orang tua kita. Kita usahakan setiap habis sholat fardu mendoakan orang tua walaupun hanya 1 menit. Yang kedua, menyambung tali silaturahim dengan semua saudara dan teman orang tua kita, baik dari ayah maupun dari ibu. Bersedekah atau berwakaf, jariah dan lain-lain atas nama orang tua kita. Yang keempat, melanjutkan kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh orang tua kita, dalam arti kebaikan konteksnya hablum minallah maupun hablum minannas. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dapat disimpulkan dari uraian tadi, mengagungkan orang tua termasuk birrul walidain adalah berlaku baik kepada kedua orang tua kita, bersikap lembut, bersikap tidak mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua kita, tidak melawan, taat kepada keduanya, melaksanakan apa yang diridhoinya, menjauhi apa yang membuat marah, menghormatinya, membahagiakannya, dan mendoakan keduanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu tertuang dalam Al-Quran sejajar dengan perintah beribadah kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, perintah beriman, beribadah sebanding dengan berbuat baik kepada orang tua itu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Keutamaan birrul walidain adalah yang paling utama kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan orang tua menghilangkan kesulitan yang sedang dialami oleh anak-anaknya, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, serta dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi kita untuk meningkatkan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyombongkan kekuasaan, kekayaan, pangkat dan jabatan, dan yang penting lagi tadi menghormati, menghargai orang tua kita dengan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahilladzi karramal insan bi bara'atil mantiq wa fasahatil lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma astur 'uyubana wakshif qulubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz 'anna khatayana wa alhiqna bis salihin wahshur ma'al muqarrabin. Allahumma ahsin عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله